pagi Yesus. Yuk semuanya kita sama-sama sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, buat pagi ini yang begitu indah Tuhan, ya Tuhan berikan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh siap untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini loh semuanya kita nyanyi satu lagu lagi, yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Oke, semuanya adik-adik yang ada di rumah boleh ikut gerakannya ya. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang
pikiran kita dan juga telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Pagi adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tentunya hati kita dengan sukacita kita memuliakan Tuhan. Dengan bibir kita memuji Tuhan. Dengan hati kita mau menyembah Tuhan. Nah adik-adik yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengar cerita hari ini, kita sama-sama berdoa sekali lagi. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bimbing setiap kami Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat mengerti dan memahami firman-Mu hari ini. Sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, pernah kalian melihat orang lumpuh? Orang lumpuh itu contohnya adalah seperti ini adik-adik, ya. Ada yang duduk di kursi roda, ada yang harus digotong atau diangkat. Kalau seseorang itu menderita sakit lumpuh, kakinya tidak bisa berjalan adik-adik. Jadi kalau mau kemana-mana bagaimana loh se? Jadi kalau misalkan dia mau pergi kemana-mana, harus ada orang yang mengangkatnya, atau ada orang yang menggendongnya. Atau juga adik-adik bisa orang lumpuh menggunakan kursi roda. Tujuannya apa? Supaya untuk memudahkan orang lumpuh tersebut untuk bergerak, untuk berjalan, atau untuk melakukan sesuatu. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, pada suatu ketika ada dua orang murid Tuhan Yesus. Murid ini bernama Petrus dan Yohanes. Mereka berdua, yaitu Petrus dan Yohanes, hendak pergi ke bait Allah atau ke rumah Tuhan. Kalau zaman sekarang itu Petrus dan Yohanes akan pergi ke gereja. Untuk apa mereka? Mereka ke gereja untuk berdoa kepada Tuhan. Adik, ketika Petrus dan Yohanes hampir tiba di bait Allah, mereka melihat seorang laki-laki yang lumpuh kakinya. Bapak ini lumpuh bukan karena terjatuh karena naik sepeda. Bapak ini lumpuh bukan karena terjatuh dari sepeda atau lumpuh yang disebabkan kecelakaan, bukan adik-adik. Bapak ini mengalami lumpuh karena ia lumpuh sejak ia lahir. Jadi ketika mamanya melahirkan bapak ini sudah dalam keadaan yang lumpuh. Adik-adik yang Tuhan kasihi, setiap hari bapak yang lumpuh ini dibawa dan diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Dan gerbang itu dinamai gerbang indah. Untuk apa sih kok bapak ini tiap hari
diangkat atau dibawa di sana? Nah, tujuannya supaya Bapak ini meminta sedekah atau mengemis kepada orang-orang yang masuk ke bait Allah. Adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika Petrus dan Yohanes lewat, Bapak yang lumpuh itu minta sedekah. Bapak meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus dan Yohanes menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu Bapak itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan Bapak yang lumpuh itu dan membantunya berdiri. Seketika itu juga adik-adik, kuatlah kaki dan mata kaki orang lumpuh itu. Kemudian ia melompat dengan sukacita, berjalan ke sana kemari sambil melompat-lompat dan memuji Allah. Lalu Bapak ini mengikut Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Orang-orang yang ada di bait Allah heran, bukankah dia ini adalah pengemis lumpuh yang sering kita lihat di pintu gerbang? Semua orang yang ada di bait Allah yang melihat peristiwa itu heran dan kagum dengan mujizat yang telah terjadi. Adik-adik yang Tuhan kasihi, orang lumpuh sembuh karena kuasa Kristus. Orang lumpuh sembuh karena kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus itu besar, adik-adik. Kuasanya menyembuhkan, kuasanya memulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Bahkan Tuhan pernah membangkitkan orang yang sudah mati kemudian hidup kembali. Adik-adik yang Tuhan kasihi, di saat kalian mengalami sakit, kepada siapa kalian berdoa? Lose mau kasih tahu pada hari ini, ketika kita dalam keadaan sakit, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dengan iman, berdoalah sungguh-sungguh bahwa di dalam Tuhan ada kuasa kesembuhan. Tuhan Yesus itu dokter kita loh adik-adik. Tuhan Yesus itu yang bisa menolong kita, yang sanggup memulihkan kita. Kita sakit, Tuhan sembuhkan. Nah, kalau misalkan ada di rumah saat ini ada batuk, ada pilek, sakit mata mungkin, atau sakit kepala, ayo segera datang dan berdoa kepada Tuhan ya. Kuasa Tuhan tidak berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, tetaplah kuasa Allah tidak pernah berubah. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kita hari ini diajar supaya kita terus berdoa kepada Tuhan, menaruh harap kita, bahkan percaya kita, iman kita sungguh-sungguh hanya kepada Yesus Kristus. Kenapa adik-adik? Karena kuasa Tuhan, karena Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, Lose rindu hari ini kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Oke, sekali lagi yuk. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. "Emas dan perak tidak ada padaku,
tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Biarlah firman Tuhan hari ini adik-adik terus mengingatkan kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah sang penyembuh. Adik-adik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah dokter, Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Kami yang datang dengan kelemahan, kami yang membawa sakit penyakit pada saat ini, kami berdoa dengan iman, biarlah Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.